semangat dan yang masih kepingin untuk bisa dapat kesempatan memuji Tuhan, angkat tangannya. Oh, tante juga. Yuk kita sekarang mulai kebaktian kita sekolah minggu pagi hari ini. Yuk kita mau mulai dengan berdoa. Yuk adik-adik, siapkan hati kita pakai kesempatan untuk sama-sama berdoa dan bersekolah minggu yang baik. Nanti Kak Ana yang akan pimpin doa ya Kak, silahkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang baru Tuhan kasih buat kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh lagi bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami bersyukur Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami anak-anak-Mu, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang mau pimpin jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan yang mau kasih Tuhan anak-anak-Mu lidah yang mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar Engkau yang mau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang siap memuji Tuhan katakan Amin. Amin. Yeay. Tuhan. Kita mau mulai lagu pertama kita. Siapa yang di sini kepingin jadi miliknya Tuhan Yesus? Kalau tante kepingin, Kak Ana gimana? Sangat kepingin dong. Sangat Tapi kan kepingin. kita ini memang miliknya Tuhan. Yes, tapi seringkali kita lupa. Yuk kita Iya. sama-sama lagu ini kita ingetin lagi. Kita kasih semangat. Ingetin kita ini milik Tuhan. Yuk sama-sama ya nyanyikan lagunya ya. Aku
Adik-adik, siapa yang di sini masih bisa bernafas dengan lega? Coba sama-sama tarik nafas ya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dilepas. Puji Tuhan, kalau sekarang Puji nafasnya Tuhan. masih gratis ya Kak Anak ya. Bener. Ya, siapa sih di sini yang pingin selalu disayang sama Tuhan Yesus? Kalau kakak mau, Kak Ana? Mau banget. dong. Kalau gitu kita nyanyikan lagunya Sayang Sayang Aku Disayang, oke? Yuk, sama-sama yuk, yang semangat yuk, tepuk tangannya yuk. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau Anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai berkeliling. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai. Sekali lagi, kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai berkeliling. Wow. Puji Tuhan. Kita mau mulai dari awal ya lagunya ya. Kita mau bawa persembahan kita. Ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ku biar hidup
Oke, waktunya yang membatasi kita adik-adik. Yuk kita mau bawa hati kita sekali lagi untuk menyiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu terakhir ya Kak Ana ya. Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap
Yesus yang baik, Engkau mengatakan aku ini milikmu ya Bapa. Mungkin anak-anak yang seringkali dikatakan orang lain anak yang nakal, anak yang bandel. Tapi Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Engkau rindu kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran Tuhan. Kali ini kasih kami lagi sekali kesempatan Tuhan untuk sama-sama bisa mendengar firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah Tuhan lewat mulut lidah hamba-Mu, biar pesan yang Engkau titipkan lewat mulut lidah hamba-Mu ini dapat sampai ke hati adik-adik Tuhan dan dapat bertumbuh dan berbuah-buah. Bapa, Kau lihat jika mungkin saat ini adik-adik ada yang datang dengan kondisi malas atau mungkin sakit, Tuhan Kau tolong. Buat yang sakit Kau tolong sembuhkan. Buat yang sedih Kau hiburkan ya Bapa. Juga orang-orang yang ada di sekitarnya yang mungkin saat ini mendampingi mereka untuk beribadah. Kau juga berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan anak-anak-Mu Tuhan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Agar setiap benih firman Tuhan yang disampaikan dapat tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup anak-anak-Mu. Sehingga dapat menjadi pegangan, menjadi pedoman buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Buat adik-adik yang sudah siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya? Om yakin dan percaya adik-adik dalam perlindungan Tuhan. Kalau adik-adik ada yang mau minta bantuan doa, adik-adik dapat meminta bantuan doa kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing. Atau adik-adik dapat minta bantuan doa pada saat adik-adik mengikuti night prayer yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Om ada pengumuman. Sekolah minggu SM1 sudah diadakan secara hybrid, bisa secara online dan offline, onsite. Nah, adik-adik yang kelas besar, mulai dari kelas Matius sampai ke atas, adik-adik yang rindu, adik-adik dapat ikut kebaktian sekolah minggu SM1 diadakan setiap minggu jam 7 pagi. Om yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup memberkati. Selama kebaktian onsite, adik-adik Om harapkan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, duduk jangan bergerombol, juga jangan makan minum. Om harapkan adik-adik dapat duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Firman Tuhan minggu lalu berjudul Jangan Berbuat Dosa Lagi. Setiap kita manusia lahir di dunia ini sebagai orang berdosa karena keturunan Adam. Dan tubuh kita adalah tubuh daging yang menyeret kita ke dalam dosa. Tetapi kita bisa mengambil keputusan untuk tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Pertama, karena ini adalah perintah Tuhan dan ini bukan perintah yang berat. Yang kedua, kemenangan Tuhan Yesus itu adalah menjadi kemenangan kita. Dan yang ketiga, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Bagaimana kita tidak berbuat dosa lagi? Yang pertama, adik-adik harus lahir baru. Yang kedua, adik-adik harus mengambil keputusan. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Yang ketiga, adik-adik harus memegang komitmen. Sekali mengambil keputusan, adik-adik tidak berbuat dosa selamanya. Yang keempat, yaitu adik-adik harus menjaga kondisi rohani. Yaitu dengan membaca Alkitab, bersekutu, berdoa, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan lagi tentang yang berjudul My Beloved Son. Adik-adik, Om harapkan adik-adik duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Om yakin dan percaya firman Tuhan itu bisa mengubah setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi dalam Bible Kids Study sore hari ini. Puji Tuhan, bagaimana? Semuanya sehat-sehat? Amin. Tante juga boleh sehat-sehat karena kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Tante sering dengar anak-anak itu mengeluh ya tentang orang tuanya. Mereka punya pandangan tentang orang tuanya yang mengatakan, oh orang tuaku ini pilih kasih,
suka membeda-bedakan anaknya, yang satu dikasih, yang satu tidak, bahkan merasa dianakkan diri. Apakah itu benar? Tidak. Tidak benar adik-adik, saudara-saudaraku. Sekalipun orang tua itu punya anak 8, kasihnya itu tetap sama. Buktinya, mereka sama-sama diberi makan, mereka sama-sama disekolahkan. Tidak ada yang satu disekolahkan, yang satu tidak. Semuanya pasti disekolahkan dan semuanya diberi makan yang sama. Mungkin yang membedakan adalah sikap kita sendiri. Kadang-kadang ada misalnya anaknya 8, ada yang suka berontak, kalau diberi nasihat tidak pernah nurut, suka marah, suka melawan orang tua. Tapi yang lain selalu menurut. Ya berarti yang menurut tidak dimarahi. Yang suka berontak, yang suka melawan orang tua, itu yang dimarahi. Diberi nasihat selalu dimarahi. Seolah-olah sikap ini membedakan. Padahal orang tua tidak pernah membedakan anak-anaknya. Semua dikasih dengan kasih yang sama. Apalagi Bapak kita yang di sorga, Dia mengasihi setiap kita sebagai anak-anaknya, putra-putranya. Jangan meragukan kasih Allah. Jangan merasa, oh Allah tidak mengasihi saya, tidak. Ya, malam ini kita akan belajar tentang hal ini. Tema atau judul daripada malam ini adalah My Beloved Son atau anak yang ku kasihi. Ya, kita baca sebagai ayatnya dalam Markus 1 ayat Markus 1 itu 9 sampai 11 ya. Kita baca yang 11 saja. Markus 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yang jadi pertanyaan, siapa yang dikasihi Allah? Ya pasti anak-anak Allah atau putra-putra Allah. Pertanyaan selanjutnya, siapa itu anak-anak Allah atau putra-putra Allah? Yang disebut putra Allah atau anak-anak Allah yang pertama yaitu putra manusia Yesus ya. Itu tertulis dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 32 dan 35. Kita baca yang 35. Lukas 1:35, demikian firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah yang Maha Tinggi. Putra manusia Yesus, kita ingat waktu tentang hari Natal, yaitu tentang kelahiran Yesus yang turun ke dunia sebagai manusia. Nah, itu disebut putra Allah ataupun anak Allah. Apakah Allah punya anak? Tidak. Ini hanya status atau identitas atau keberadaan Yesus sebagai manusia, itu disebut putra Allah. Ya. Allah tidak punya anak. Kalau kita melihat contohnya anak kunci, apakah kunci itu beranak? Tidak, itu hanya satu istilah. Begitu juga Yesus sebagai manusia disebut anak Allah. Itu adalah status keberadaan Yesus sebagai manusia, disebut juga sebagai putra Allah atau anak Allah dan sangat dikasihi Allah. Kita nanti akan melihat apa kunci dikasihi Allah ya. Yang kedua, siapa putra orang yang dikasihi Allah? Siapa yang disebut putra-putra Allah? Yaitu orang yang percaya. Kita baca ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 12 ya. Kita baca ayatnya bahwa orang yang percaya itu disebut juga sebagai putra Allah atau anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya besar, Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Satu orang, kita sering membicarakan bahwa manusia semua adalah manusia berdosa, tetapi waktu dia mau percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, maka dia mendapatkan pengampunan
dosanya diampuni, dibebaskan, dilepaskan, kemudian dia dijadikan anak-anak Allah atau putra-putra Allah. Dari hukuman neraka menjadi anak-anak surga. Dari kegelapan lalu diangkat kepada kerajaannya yang terang. Itu kalau kita percaya, kalau kita mau menerima Yesus, Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dosa kita diampuni, kita disebut putra-putra Allah. Jadi yang dikasihi itu adalah putra-putra Allah. Siapa itu putra Allah? Yaitu putra manusia Yesus. Waktu Yesus lahir ke dunia sebagai manusia, yang disebut juga sebagai anak Allah. Juga orang-orang yang percaya. Setiap saudara dan saya yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka disebut putra-putra Allah atau anak-anak Allah. Dan itu pasti dikasihi, ya. Poin yang kedua kita lihat sekarang, poin selanjutnya yaitu bagaimana bisa dikasihi Allah. Bagaimana bisa dikasihi Allah, ya. Yang pertama kita akan melihat, belajar dari kehidupan Yesus sebagai manusia. Waktu Yesus sebagai manusia disebut sebagai anak Allah atau putra Allah. Bagaimana cara hidupnya? Kita akan melihat, ya, dua hal saja. Sebetulnya banyak. Allah itu kasih, Yesus itu juga kasih, penuh kasih, kemurahan dan sebagainya. Tapi dalam hal ini Tante cuma ambil dua sifat daripada putra manusia Yesus sampai bisa dikasihi Allah. Yaitu yang pertama, menguduskan, hidup dalam kekudusan, ya. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 19. Yohanes 17 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan aku besar, berarti Yesus, ya, menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Waktu Yesus atau putra manusia Yesus di dunia, selama hidup di dunia, dia betul-betul manusia 100%. Bisa dicobai dan punya kelemahan-kelemahan seperti manusia, tetapi dia tidak berdosa. Jadi 100% manusia punya kelemahan karena hidup dalam tubuh daging yang bisa diseret kepada keinginan-keinginan dosa, mungkin balas dendam, hidup dalam pornografi dan sebagainya. Tetapi Yesus sebagai putra manusia tidak berdosa, sekalipun dicobai tidak berdosa. Apa kuncinya? Kuncinya adalah mengusahakan, menguduskan dirinya. Jadi putra manusia Yesus selama di dunia, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kekudusan, menjaga hidup dalam kesucian. Tidak mau terseret oleh perkara-perkara dosa, tidak mau hidup jatuh bangun di dalam dosa. Dia rela, dia sungguh-sungguh menyalibkan keinginan dagingnya, mematikan keinginan dagingnya, sehingga apa? Dia bisa hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Ketika putra manusia Yesus dikata-katai, oh dia gelojo, suka makan, berkumpul dengan orang-orang berdosa. Putra manusia Yesus tidak membalas dengan maki, tidak balas dengan kata-kata yang jahat. Ketika putra manusia Yesus menyembuhkan orang yang sakit, dikatakan, oh dia pakai kuasa Baalzebul, dia pakai kuasa iblis. Dia tidak marah, tapi dia cuma menjawab, bagaimana satu kerajaan kalau di dalamnya itu terjadi saling memusuhi. Bagaimana kerajaan iblis menghancurkan iblis? Tidak bisa. Tidak pernah putra manusia Yesus waktu diuji atau dicobai dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tuduhan-tuduhan yang salah, tidak pernah dia membalas. Kenapa? Karena dia sudah mematikan. Dia dengan usaha, dengan sungguh-sungguh untuk menguduskan dirinya sendiri, supaya dia bisa menguduskan umatnya. Dikatakan supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran.
Karena apa? Karena visinya Putra Manusia Yesus menolong manusia berdosa. Kalau dia jatuh di dalam dosa, bagaimana dia bisa menolong orang berdosa? Sebab itu tidak mau. Sekalipun dicobai, tidak bisa dan tidak mau turut. Tidak mau kalah di dalam pencobaan itu. Dia selalu harus hidup menguduskan dirinya, berusaha mematikan keinginan dagingnya. Supaya apa? Supaya visinya dia menjadi kenyataan, yaitu bisa menguduskan umatnya atau orang-orang yang mau percaya kepadanya. Seperti adik-adik, saudara dan saya. Tuhan sudah berusaha untuk menguduskan hidupnya. Selalu menjaga kekudusan itu supaya kita bisa dikuduskan. Yang kedua, jadi hidup kudus itu bukan slogan gereja, bukan ajaran hamba-hamba Tuhan, atau bukan sesuatu yang tidak mungkin yang kita bisa kerjakan. Tidak. Hidup kudus, hidup dalam kesucian itu adalah standar surgawi yang wajib kita kerjakan. Bagaimana kita bisa dikasihi Allah? Kalau kita jatuh bangun di dalam dosa, kalau kita tidak mau mencangkal diri, sedangkan Allah Bapa itu kudus. 1 Petrus 1:16 mengatakan, hendaklah kamu kudus karena Bapa itu, karena aku itu kudus. Tidak mungkin kita bisa dikasihi, kita bisa menjadi orang, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikasihi Allah, kalau kita hidup di dalam dosa. Dosa itu menceraikan kita dengan Allah. Dosa itu membuat kita terpisah. Dosa itu membuat Allah jijik melihat kita. Yesaya mengatakan 59 ayat 2, dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Jadi kita juga harus hidup di dalam kesucian, ya. Hidup suci itu bukan suatu slogan saja, tapi itu justru menjadi standar. Bagaimana caranya kita bisa hidup kudus? Kudus itu dalam segala hal, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam angan-angan, dalam pikiran. Itu harus kudus. Tidak bisa tidak, ya. Adik-adik, saudara-saudara, biar kita mau cek hidup kita. Sudahkah kita hidup dalam kekudusan? Atau pikiran kita itu penuh dengan perkara-perkara yang jahat, dengan pikiran-pikiran pornografi, atau dengan pikiran dendam, iri, dengki, dan sebagainya, atau rancangan-rancangan yang jahat untuk membalas dendam, buang semuanya. Biar kita mau kudus, hidup dalam kekudusan, dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam segala hal, ya. Caranya, bagaimana caranya bisa kita hidup kudus? Kita baca 1 Yohanes supaya adik-adik mengerti, saudaraku mengerti. Bagaimana kita bisa hidup selalu kudus, tidak jatuh bangun di dalam dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Cara untuk hidup kudus yang pertama harus mengakui dosa. Dosa itu tidak bisa disimpan, ya. Kita baca, dosa itu tidak bisa disimpan dalam Amsal. Kalau orang menyimpan dosa itu adalah satu kebodohan, ya. Itu sama membunuh dirinya sendiri, ya. Kita baca dalam Amsal 28 ayat 13. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya atau dosanya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Orang yang tidak mau mengakui dosanya, berbuat dosa, ditimbun, bohong dengan berbuat dosa. Akhirnya orang itu akan syarat atau limpah penuh dengan dosa dan akhirnya binasa. Jadi dosa itu harus diakui. Kita harus mengakui, Tuhan Yesus, saya berdosa, telah mencuri pulpen teman saya. Saya akan mengembalikannya dan saya akan minta maaf. Baru dosa itu ditutup. Dosa itu harus diakui.
Tidak bisa ada ilustrasi yang bagus. Anak-anak, adik-adik, saudaraku sekalian, orang mencuci pakaian. Cuci pakaian ini harus satu-satu. Dilihat mana yang kotor, disikat, diucek, dibersihkan. Baru bersih. Tidak bisa orang cuci taruh di dalam satu seperti ini, taruh di dalam kain, lalu dibungkus, lalu dikocok-kocok di air, lalu kita mengharapkan bersih. Tidak bisa. Kalau kita ambil satu-satu, masih ada yang ada nodanya, ada itu kotor. Gitu juga dosa. Dosa harus diakui. Kalau kita berbuat dosa kepada orang tua kita, yang pertama minta ampun sama Tuhan, lalu mengakui, "Ma, tadi malam saya mencuri uangnya mama 100.000. Diakui. Kalau kita dimarahi, resiko. Orang yang mengakui dosanya itu disayangi, tapi kalau orang itu menyembunyikan dosanya, maka dia akan berbohong untuk berbuat dosa lagi. Orang itu semakin parah, orang itu semakin limpah, penuh dengan dosa. Akhirnya orang seperti ini akan binasa. Kita melihat contohnya Akan. Ya, ini ada satu contoh gambar yang bagus Akan. Akan itu dengan satu keluarganya ditumpas oleh Allah. Karena apa? Karena kejahatannya. Ya, itu tertulis dalam Yusuf atau Yosua 7 ayat 20 mulai awal sampai 21. Ya, kita baca ayat ini. Yosua 7 pasal 7 ayat 21. Kalau saudara baca dari atasnya itu mungkin mulai 1 ya, ayat 1. Nah, kita baca 21 saja. Sebabnya kenapa Akan itu ditumpas. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Siniar dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Maka ku ambil semua itu, disembunyikan di dalam kemaku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Kita lihat, bangsa Israel waktu itu disuruh menumpas bangsa lain dipimpin oleh Yosua, tapi mengalami kekalahan. Waktu diselidiki, Allah bilang, keluarga Akan, kamu ambil undi dan keluarga Akan itu yang kena. Waktu ditanyai, kenapa kamu berbuat dosa? Akan sudah kecepet, Akan sudah terbongkar kesalahannya. Lalu dia bercerita, waktu aku melihat barang jarahan, waktu Israel berperang diberikan pesan barang jarahan. Jadi kalau orang perang menang, lalu barang orang bangsa itu diambil atau dijarah, jadi milik pemenangnya. Barang tumpasan itu, barang jarahan itu jangan ada yang mengambil. Kalau ada yang mengambil akan ditumpas atau dibunuh oleh Allah. Dan itu orang Israel semua mendengar. Tapi sayang Akan tidak tahan. Waktu dia mengatakan, aku melihat pakaian yang indah, emas, perak. Lalu aku jatuh ingin. Tidak sampai di situ, lalu aku mengambilnya, lalu aku menyembunyikannya di bawah kemaku di dalam tanah. Dan keluarganya, istri dan anak-anaknya setuju. Andai kata istrinya ngomong, loh Pak, kenapa kamu bawa pulang ini? Dari mana kamu dapatkan barang-barang yang indah ini? Oh, ini barang tumpasan, ini barang jaran yang harusnya ditumpas. Loh, kenapa kamu ambil? Kembalikan saja. Tapi tidak ada yang berbuat seperti itu. Waktu akan bawa barang itu, mereka semua diam. Lalu ikut menimbun di dalam tanah. Waktu terbongkar, maka mereka dilempari batu sampai mati. Karena berdosa. Dosanya tidak mau diakui dari awal. Kalau waktu dia melihat, lalu jatuh ingin. Dan dia berkata kepada istrinya,
Aku tadi lihat barang tumpasan, kok barangnya bagus-bagus, aku ingin, tak ambil ya. Oh jangan. Andai kata itu seperti itu, tidak mungkin mereka ditumpas, mati binasa. Jadi karena dosanya tidak diakui, karena perbuatan dosa itu justru disembunyikan, barang-barang itu waktu terpepet, waktu terbongkar akan mengaku, tapi sudah terlambat. Dia dapat hukuman dari Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan saudara? Adakah dosa yang belum diakui? Atau ditimbun, disembunyikan di bagian paling dalam? Orang tuamu tidak tahu. Kakakmu, adikmu, guru sekolah minggu tidak tahu. Pemimpin rohani tidak tahu. Tapi ingat, ada dua mata di sorga yang tidak pernah tidur. Dan maha kuasa, maha melihat sampai kedalaman hatimu. Hidup kita ini transparan, terang benderang. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Disembunyikan di mana saja, pasti Allah tahu. Jauh lebih baik kalau kita mengakui. Sehingga apa? Sehingga bisa diampuni. Allah itu adil dan setia. Kalau engkau mengaku dosamu, maka engkau diampuni dari kejahatanmu, dibebaskan dari hukuman Allah. Jangan ada yang berani-berani sembunyi. Ingat, orang tua mungkin tidak tahu, sekitarmu tidak tahu, tetapi Allah itu tahu dan maha tahu. Akibatnya kalau tidak diakui akan seperti akan. Dosa tidak pernah berdiri sendiri, dosa tidak pernah berhenti, tapi dosa akan beranak dosa, akan beranak dosa. Betapa kita akan limpah dalam dosa. Akibatnya pasti dihukum Allah. Upah dosa itu maut. Rom 6 ayat 23. Jadi kita harus hati-hati. Bereskan semuanya itu. Bagaimana cara hidup kudus? Ya kita harus mengakui dosa kita, lalu diampuni dan kita dijadikan benar. Yang kedua, bagaimana caranya untuk bisa hidup kudus? Yang kedua yaitu mau pikul salib. Jangan bosan-bosan dengan kata pikul salib. Mematikan keinginan daging. Dalam Lukas 9 ayat 23 kita baca. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkali daging, menyangkal diri itu menyangkali daging. Kalau ada tawaran daging, kita bilang enggak, itu bukan bagian saya. Kita sudah harus tahu arah kemana. Arah kemana iblis akan membawa kita. Oh, kalau kita mungkin dikata-katai, balaslah. Kita bilang enggak. Katakan saja, dalam nama Yesus aku enggak mau balas. Iblis langsung lari. Dia akan ngacir, takut dengan nama Yesus. Dia tidak akan membujuk kita lagi. Takut dia. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan, Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia. Kita baca ayat yang indah ini. Dia juga melakukan 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, artinya menyangkal diri, mematikan keinginan daging, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, dia telah berhenti berbuat dosa. Yesus sendiri sebagai putra manusia menyangkali, melakukan, menderita penderitaan badani. Kalau dimaki-maki, kalau dikata-katai, difitnah, apa enggak sakit? Sakit. Tapi putra manusia Yesus memberikan contoh, mau menyangkal diri, mau mematikan, mau menderita badani, supaya tidak berbuat dosa, tidak menjawab jahat dengan jahat. Kita harus seperti itu, kita harus membekali hidup kita, kita harus memakai cara Kristus ini dalam hidup kita, mematikan, menyangkali diri, mematikan segala keinginan-keinginan daging kita.
tarikan-tarikan daging ini kita patahkan, kita tolak. Kita tidak mau supaya kita tidak terseret, hanyut dalam perkara-perkara dosa yang dalam-dalam. Harus mau pikul salib, mematikan daging, menyangkali diri. Jadi kalau pikiran ini mau membawa kita, nggak apa-apa, semua juga berdosa, semua juga mata duiten, apa-apa dinilai dengan uang, semua juga melakukan yang seperti itu, tidak peduli membedakan orang lain. Kalau kepada orang kaya dia hormat, kalau kepada orang miskin dia injak-injak, semua melakukan seperti itu. Jangan, kita bukan bagian kita. Belajarlah hidup takut akan Allah, penuh dengan belas kasihan, supaya hidup kita itu mempermuliakan nama Bapa. Kalau kita nggak mau pikul salib, terus kita jatuh bangun, sekolah nyontek, orang mengata-ngatai kita balas, kita berkelahi dengan dia. Mungkin kita diperlakukan tidak adil, kita mengatakan hakku, kita mempertahankan hakku, kita melakukan dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya terjadi perkelahian. Kalau sudah berkelahi, bermusuhan, kita nggak enak kalau dalam satu kelas ada musuh, nggak enak. Mau noleh sini, mau duduk situ, nggak nyaman. Tapi kalau orang itu berdamai, kelihatannya mengampuni, memikul salib, menyangkal diri itu menyakitkan atau berat, memang kelihatannya. Tetapi kalau kita bisa melakukan itu, hidup kita itu bebas, hidup kita itu lega. Karena Ada damai sejahtera. Kita tidak punya musuh, kita tidak punya dosa, tidak melakukan itu. Enak hidup ini, kita bisa hidup dengan bebas. Kita lihat contohnya Yusuf di sebelah ini. Kita lihat contohnya Yusuf. Waktu dia difitnah oleh Nyonya Potifar, dia ini ingin memperkosa aku, dia ingin berbuat jahat kepadaku. Akhirnya Yusuf, karena kata-kata orang yang berpengaruh, orang yang punya kedudukan, dia istrinya Potifar, punya kedudukan, didengar. Yusuf tidak ada yang bela. Karena budak, rakyat jelata, difitnah begitu saja tanpa pembelaan, akhirnya dimasukkan dalam penjara. Yusuf melakukan yang benar, dia takut kepada Allah, menyangkal diri, mematikan keinginan daging. Akibatnya dia masuk penjara, menderita. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, di penjara pun dia mendapatkan perhatian yang lebih, mendapatkan kasih sayang dari kepala penjara karena sikapnya yang baik. Kita lihat kehidupan Yusuf tidak membalas waktu dia menjadi orang yang kedua dari Fir'aun. Dia Dia bisa punya kedudukan. Mungkin dia sekarang lebih tinggi dari Potifar kedudukannya. Dia bisa tangkap itu istri Potifar. Dulu dia memfitnah saya. Ayo interogasi dia, suruh dia mengaku. Saya yang menggoda dia apa dia yang menggoda saya? Bisa. Tapi Yusuf tidak memperpanjang itu, semuanya diampuni. Diampuni, dia tidak melakukan itu. Hidupnya lega, tidak ada musuh, tidak ada berkelanjutan, lega dia. Begitu juga kepada saudara-saudara yang menjual dia, yang menganiaya dia, yang memfitnah dia, yang berbuat jahat. Tapi Yusuf tidak menggunakan kesempatan untuk membalas. Hidupnya nyaman, diperdamaikan dengan keluarganya. Malah kakak-kakaknya sendiri yang ketakutan. Bagaimana kalau Yusuf membalas kita? Tapi Yusuf tidak, ya. Hidup pikul salib itu jauh lebih enak. Lebih enak, lebih enteng daripada memendam dosa, daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau kejahatan. Lebih baik kita mau pikul salib, kelihatannya berat tetapi itu ringan, justru enak, justru itu membuat hidup ini tenang, tidur nyenyak, damai, sejahtera, makan bisa enak, kemana-mana bisa enak. Ayo kita mau belajar mengampuni orang yang salah kepada kita, tidak balas jahat dengan jahat, hidup dalam kebenaran, taat akan firman Tuhan, takut akan firman Tuhan.
Orang yang seperti ini disebut sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Allah. Sangat menyenangkan hati Allah. Jadi hidup suci atau bersih-bersih dosa itu mulai dosa masa lalu. Dulu tante belum kenal Tuhan Yesus, tante minta ampun, ampuni Tuhan. Dosa yang sekarang, yang sedang ada di dalam pikiran kita, yang sedang akan dikerjakan, ayo minta ampun. Periksa, bersih-bersih. Jangan kita simpan ataupun dosa yang akan datang. Yang kita merancangkan kejahatan supaya aku bisa kaya, maka aku akan melakukan ini. Mungkin apa? Membobol bank ataupun apa? Korupsi. Kalau saya besok punya kedudukan, saya akan korupsi, saya akan melakukan ini dan sebagainya. Anak-anak atau saudaraku, orang yang ingin cepat kaya, kata suratan Timotius mengatakan, dia akan jatuh di dalam berbagai-bagai kesukaran. Akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Kalau sekarang sudah tidak ada, ya viral di TV, di di berita-berita robot yang bisa membuat kaya. Ya kan? Robot trading atau trading robot yang membuat kaya. Akibatnya orang-orang yang sekarang masuk dalam penjara karena itu satu penipuan. Kalau kita, adik-adik, saudara-saudaraku yang kerjalah dengan takut akan Tuhan, seperti kepada Tuhan. Jangan kerja tidak jujur. Itu satu perkara yang jahat. Dan orang yang seperti ini satu kali akan menerima akibatnya. Ya, belajar pikul salib, hidup dengan benar. Sekarang kita melihat bagaimana kita bisa dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi, bagaimana itu bisa dikasihi? Yang pertama itu hidup kudus. Yang kedua adalah taat. Ya, kita melihat akan taat. Tuhan Yesus, Putra manusia Yesus sebagai manusia di dunia, sehingga dia bisa supaya dia bisa dikasihi Allah. Kita melihat hidupnya, yaitu menguduskan hidupnya. Yang kedua yaitu taat penuh, ya. Supaya bisa hidup kudus, kita harus mengakui dosa dan pikul salib. Yang kedua, Romawi 2 besar, yaitu kita sekarang melihat tentang Putra manusia Yesus. Bagaimana dia bisa dikasihi Allah sampai dikatakan anak yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. Yang pertama, dia menguduskan hidupnya, berusaha menjaga kekudusan. Yang kedua, dia taat penuh. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ini menceritakan Putra manusia Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, huruf besar, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Putra manusia Yesus ini luar biasa. Tidak tanggung-tanggung. Yesus taat sampai mati. Sampai di Golgota. Sampai finish. Sudah genap. Sudah selesai. Dan berhasil. Visinya Tuhan berhasil. Dia bisa hidup dalam kudus sampai taat, mati, lalu bangkit, dan dosa kita ditebus. Darahnya menebus dosa kita. Kalau kita baca dalam Matius 26 39 sampai 42, waktu diceritakan di Taman Getsemani, Putra manusia Yesus tahu akan menghadapi aniaya, akan menghadapi cacian, makian, mungkin penderitaan yang luar biasa. Dia tahu. Sebab itu dia berdoa. Bahkan dikatakan doanya dalam Lukas, dikatakan doanya itu sampai seperti peluh. Keringatnya itu sampai seperti darah, mengalir seperti darah. Karena apa? Karena ketakutan yang akan dihadapi dianya adalah penderitaan yang luar biasa. Ini gambarnya Tuhan Yesus, Putra manusia Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita lihat. Dia tahu dan dia menderita. Tekanan itu sangat berat dalam hidupnya waktu itu. Sampai
Putra Manusia Yesus berdoa 2 kali. Dia katakan, kalau boleh Bapak, lalukan cawan ini, atau penderitaan yang harus aku tanggung ini, lalukan. Tapi kalau tidak, ya sudah, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kita lihat ketaatan Putra Manusia Yesus. Minta, kalau boleh, lalukan penderitaan ini. Tapi kalau harus saya minum cawan ini, harus saya alami, harus saya jalani, saya mau jalani. Demi saudara dan saya. Menebus manusia, supaya manusia itu tidak dihukum Allah. Akhirnya, jadilah seperti kehendakmu. Dan Putra Manusia Yesus ini taat. Penderitaan-penderitaan yang dia akan jalani, baik mulai di Taman Getsemani sampai di Pilatus, sampai disalib di Golgota, dijalani sepanjang malam sampai esok harinya. Luar biasa, penderitaan itu sangat berat, tapi Putra Manusia Yesus taat. Sebab itu, saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku, jangan jatuh bangun di dalam dosa. Hargai pengorbanan Putra Manusia Yesus di atas kayu salib. Penderitaan yang luar biasa ini. Bukan untuk dia sendiri, tapi justru untuk kita. Orang berdosa, supaya kita bisa ditebus dosanya. Supaya kita boleh mendapatkan pengampunan dosa. Dan kita diselamatkan. Ayo kita semuanya menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan cara apa? Kita mau juga taat. Kita sudah belajar tentang kehidupan Putra Manusia Yesus. Belajar hidup di dalam kekudusan. Jangan lagi jatuh bangun dalam dosa. Kita juga harus belajar dalam ketaatan. Taat, penuh, taat, menyerah kepada Tuhan. Menyerah kalau kita menghadapi masalah. Taat. Tidak berbuat dosa, tidak membuat jalan keluar dalam masalah itu dengan perkara-perkara dosa. Taat, penuh penyerahan. Orang yang penuh dengan penyerahan itu pasti mengasihi Allah. Karena apa? Karena dia tahu Allah juga mengasihi kita. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Jadi kita pun belajar untuk taat. Taat itu mulai dari yang kecil. Ya, ini contohnya baris, antri. Ada berapa banyak orang menyerobot. Tante sering kalau antri lalu diserobot. Hatinya marah, sudah jauh-jauh antri, tahu-tahu diserobot. Kadang hati ini kepingin marah, tapi tante berpikir ya sudahlah. Mungkin dia sakit perut, mungkin dia butuh mendadak dan sebagainya. Kita bisa mengalah. Tetapi kita harus belajar taat dari yang kecil. Mulai antri, belajar tepat waktu. Ya, bisa menggunakan waktu dengan baik. Waktunya belajar harus belajar. Tidak menunda-nunda pekerjaan. Waktunya baca firman, bacalah firman. Waktunya berdoa, berdoalah dengan baik. Waktu sekolah-sekolah, waktu bermain-bermain. Bisa menggunakan waktu, disiplin dengan baik. Itu satu ketaatan. Jadi taat itu mulai dari yang kecil ya. Lalu kita lihat taat kita kepada siapa? Terus taat kepada siapa? Ya pertama taat kepada hukum-hukum Allah ya. Kita taat akan firman Tuhan harus mutlak, perlu, tidak boleh menawar, mengerti atau tidak. Kita harus bisa taat. Percayalah, firman Tuhan itu adalah kebenaran, tidak pernah menghancurkan kita. Tapi justru taat akan firman Tuhan itu membuat saudara dan saya hidup lebih excited, menarik, tidak terkalahkan. Karena apa? Ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 3 kita lihat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Jadi taat kepada siapa? Yang pertama, yaitu taat kepada firman. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita taat kepada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan itu baik.
Setiap firman Tuhan itu membimbing kita, menuntun kita, mengajak kita kepada jalan yang benar. Tidak pernah mengajak kita kepada jalan pada kecelakaan atau kebinasaan. Jadi percayai dan taati, cintai, taat dan cintai firman Tuhan. Supaya hidup kita hidup yang nyaman. Yang kedua, taat kepada orang tua. Kita baca dalam Kolose 2. Kolose 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi perintah Tuhan, taati orang tuamu. Orang tua yang mana? Kalau orang tua saya cerewet, orang tua saya yang jahat seperti ini, tetap harus taat. Hukumnya taat bukan cuma kepada orang tua yang baik. Pada orang tua yang tidak baik pun kita tetap taat. Tetapi ingat, dosanya tidak kita ambil, tapi kepada orang tua kita harus tetap taat. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Yang ketiga, taat kepada siapa? Taat kepada pemimpin rohani. Ya, ini bukan Tante Paulus yang yang buat peraturan, tapi ini Tuhan sendiri yang buat peraturan. Ya, kita baca dalam Ibrani 13. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau kita nggak taat, kita tidak untung. Tapi Tuhan mengajarkan kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Bahkan kepada raja-raja di dunia yang sudah ditetapkan, pemimpin-pemimpin dunia yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita harus taat dan tunduk kepada peraturannya. Jangan kita suka gampang-gampang terus mengata-ngatai pemimpin rohani kita. Jangan, adik-adik, itu salah di mata Tuhan. Ya, ingat, pemimpin-pemimpin rohani itu diurapi oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Itu seperti biji mata Allah. Kalau kita melawan, kita akan berurusan dengan Allah. Jangan gampang-gampang. Ingat peristiwa Nabi Elisa dengan anaknya, hai botak, tidak menghormati pemimpin rohani, tidak menghormati orang-orang yang diurapi Allah. Apa akibatnya? Mereka diterkam oleh singa. Kita mungkin tidak diterkam oleh singa, tapi kadang-kadang orang itu susah sekolahnya, kurang pintar, ataupun cari uangnya susah, mengalami kesukaran. Jangan-jangan salah satu sebab yaitu tidak menghormati pemimpin rohaninya, tidak menghormati orang tuanya. Jadi berkat Tuhan terhalang. Ayo kita belajar hormat, tunduk kepada mereka, taat kepada mereka. Apa yang mereka ajarkan tentang kebenaran, taat. Tapi kalau mereka mengajarkan bukan tentang kebenaran, tidak perlu taat. Kita boleh ngomong, lo tidak cocok dengan firman Tuhan, Ma, atau Pak, saya tidak bisa ikut. Boleh, tapi dengan yang sopan, bukan dengan yang anak tidak menghormati orang tuanya. Ya, jadi perlu ketaatan itu kita pupuk, kita tumbuhkan. Jangan sampai kita suka melawan atau suka berontak. Orang yang suka melawan, suka berontak itu dilawan Allah sendiri. Ya, taat itu yang keempat. Taat itu sampai akhir. Ya, kita baca dalam Lukas 21 ayat 19. Lukas 21 ayat 19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi kalau kita bertahan sampai akhir, kita akan beroleh hidup. Kita tidak bisa 10 tahun taat, lalu sisa hidup kita tidak taat akan firman Tuhan. Tidak bisa. Taat itu sampai akhir. Taat itu perlu diuji, yaitu sampai akhir. 20 tahun taat ikut Tuhan, lalu sisanya kita nggak taat, nggak bisa. Contoh seperti pohon itu. Kalau carang itu tidak taat, melekat. Terus dia bilang, nah mas aku bosan melekat di sini, aku mau pergi saja. Dia akan mati, tidak berbuah,
tidak ada gunanya. Tetapi dia harus taat untuk tetap di pohon itu. Supaya apa? Dapat gizi makanan dan dia bisa berbuah dan bisa tumbuh. Taat itu penting sampai akhir hidup kita. Taat itu sampai ke akhir hidup kita, ya. Kita lihat poin selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu hasil. Apa hasilnya orang yang taat? Yang cinta Tuhan, yang dikatakan aku mengasihi engkau, anak-anakku dan orang yang berkenan kepada Tuhan. Apa hasilnya kita taat kepada Tuhan? Apa hasilnya kita dikasihi oleh Tuhan? Yaitu yang pertama, kita dapat surga. Kalau kita mati dalam 1 Tesalonika 4:14, orang yang mati di dalam Kristus maka dibawa berserta kepada Bapa di surga. Enak, kita punya kerajaan surga, rumah di surga. Sekalipun kita sekarang belum melihat, belum tahu keadaannya, tapi surga itu ada. Dan dikatakan oleh Alkitab, di surga tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada air mata, tidak ada kertak gigi. Yang ada adalah kesukaan dan kebahagiaan. Yang kedua, secara jasmani kita akan dijaga, dipelihara, diberkati, ya. Dijaga, dipelihara, diberkati. Kita dijadikan sebagai biji mata Allah, ya. Kita baca Sakarya 2 ayat ini, ayat yang indah dan luar biasa, ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita dijaga seperti biji mata Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa menjamah. Kalau orang itu menjamah kita, menjahati kita, mungkin sekali, 10 kali, wah kita sudah menderita. Tapi ingat, itu 1 kali akan Allah balas. Perbuatan dia kepada kita, kejahatan dia melakukan kepada kita, pasti Tuhan balas. Kita nggak usah balas. Justru kita penuh dengan belas kasihan. Kasihani Tuhan, tolong sebelum Tuhan balas supaya dia bertobat. Supaya apa? Kalau Allah membalas dia itu jauh lebih menakutkan, mengerikan. Dosanya semua ditimpakan kepada dia. Yang kedua, kita akan menjadi biji matanya. Kita baca dalam Yesaya, kita diukir dalam telapak tangan Allah. Kita diukir. Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang tua, mungkin seorang ibu bisa melupakan anaknya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya, putra-putranya. Justru dia dilukis. Saudara dan saya dilukis di dalam telapak tangan Allah. Artinya apa? Selalu diingat, bisa mengingat, digenggam di dalam telapak tangan Allah, dilindungi, dijaga. Luar biasa orang-orang yang dikasihi Allah. Kalau mati masuk surga, secara jasmani yang masih hidup dijaga, dipelihara, dilindungi, dan dijaga. Dilukis di telapak tangan Allah. Yang sekarang kita lihat poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, pastikan bahwa kita adalah putra-putra Allah. Ingat bagaimana bisa menjadi putra Allah, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, lalu diampuni dan dijadikan putra Allah. Supaya kita bisa dikasihi, yaitu kita harus hidup kudus. Ya, putra-putra Allah yang dapat fasilitas dan jaminan untuk hidup di dunia ini sampai kepada kekekalan. Ya, tetap setia dan taat sampai akhir. Ya, puji Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Itu ada teks nyanyian, ya. Seperti Bapak sayang anaknya. Ini nyanyian yang luar biasa, ya. Demikian kita, demikian engkau mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, ya. Maka apa? Dijadikan kita biji matanya. Dan kau berikan semua yang ada padamu. Terus punya masa depan yang indah. Rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Sebagai kesimpulannya itu, percayalah bahwa Allah itu mengasihi anak-anaknya. Tidak pernah membedakan. Asal kita juga
mau memberikan hidup kita sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tetapi firman-Mu boleh Tuhan tertanam di hati anak-anak kami, dan mereka boleh mengerti sebagai posisinya sebagai orang percaya, adalah sebagai putra-putra atau anak-anak Allah yang dikasihi Tuhan. Terima kasih yang dijaga, dipelihara. Biar Engkau sendiri yang menerjemahkan, Engkau sendiri yang berbicara langsung. Mungkin ada anak-anak yang dalam kesusahan, mungkin ada anak-anak yang merasakan anak tirikan atau tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Kami tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau jangkau mereka dengan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka boleh merasakan kehangatan kasih-Mu. Segala luka-luka batinnya Tuhan, segala kepahitan di dalam hidupnya, biar Engkau tutup dengan kasih-Mu, supaya Tuhan anak-anak ini boleh Tuhan menjadi anak-anak yang sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tolong anak-anak kami, saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, supaya mereka boleh tetap hidup di dalam Engkau, supaya mereka boleh tetap setia kepadamu, taat kepadamu sampai akhir hidup ini, boleh selalu pikul salib Tuhan. Tolong Tuhan supaya anak-anak kami ini tidak tertipu oleh iblis Tuhan, tidak tertipu oleh propaganda iblis yang mengatakan dosa itu adalah nikmat. Tetapi mereka boleh Tuhan melihat seperti mata-Mu bahwa dosa itu adalah perkara yang menjijikkan. Tolong Tuhan buat anak-anak kami ini mengerti, sehingga mereka boleh mengambil hidup, pilihan hidup yang benar dan keputusan yang benar di dalam Kristus. Dia boleh dengan sukacita untuk pikul salib dan tetap menjaga hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus, Engkau tolong biar firman-Mu ini boleh tersimpan dan boleh menjadi rema di dalam hidup anak-anak kami, supaya mereka boleh melakukan, bukan cuma didengar, tetapi mereka boleh melakukan, sehingga mereka tidak mengalami seperti Achan, mati dengan sia-sia Tuhan, binasa. Tetapi mereka boleh hidup seperti Yusuf Tuhan, mengasihi Engkau dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan segala beban hidupnya ke dalam tangan. Berkati anak-anak kami, berkati yang sekolah dalam ujian, dalam ulangan-ulangan. Tuhan, Engkau tambah hikmat akal budi-Mu. Berkati kedua orang tua mereka yang mungkin susah dalam nafkahnya. Tuhan, Engkau sumber nafkah kami, Engkau sumber pertolongan kami. Berkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tetap yang terbaik dan Engkau yang mengasihi kami. Engkau sanggup menolong dan Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segalanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak didik kami, lindungi, jauhkan dari pergaulan yang jahat. Terima kasih buat Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, yaitu kasih yang berlimpah-limpah dan anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah dengan penuh hikmat akal budi yang dari Tuhan, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, damai sejahtera Tuhan, kekuatan dari Tuhan menyertai pimpinan Roh Kudus, selalu menyertai kalian, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Yang menerima berkat katakan amin.